Untung saja jalanan tidak macet, sehingga William dapat segera tiba di luar Mall Makati. Banyak reporter, polisi, dan ambulans berjaga. Warga sipil telah dipindahkan ke tempat yang aman agak jauh dari lokasi. 4 temannya hampir mengikutinya karena mereka merasa sudah berada di belakangnya. "Tuan, Anda tidak diperbolehkan berada di sini. Silakan menuju tempat yang aman," ujar seorang polisi yang mendekati William. "Di mana kapten Anda?" tanya William sambil menatap tajam polisi tersebut. Ketika polisi itu tidak menjawab, ia memutuskan mencari kaptennya sendiri. Polisi itu berusaha menghentikannya, namun William tetap melangkah mendekati seorang kapten polisi. "Selamat siang Kapten," sapan William seraya menunjukkan kartu identitasnya. Kapten itu tampak terkejut, tetapi segera memulihkan diri dan memberi hormat. "Tidak perlu hormat, ceritakan saja situasinya," ucapnya tegas. William menunjukkan kartu identitas dari NICA. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak bisa bertindak sendiri jika polisi terlibat. Karena itu, sesuai arahan, mereka hanya memperkenalkan diri pada kapten yang bertanggung jawab. Menurut keterangan saksi, puluhan pria bersenjata memasuki mall. Mereka berpakaian serba hitam, dengan wajah tertutup, hanya menyisakan mata mereka yang terlihat. "Aku akan meretas CCTV," kata Alvan sebelum bergegas kembali ke mobil. Di sana, Alvan menyiapkan peralatannya. Tidak butuh waktu lama, kurang dari 5 menit, Alvan kembali dengan laptopnya. Mereka bergerombol di bawah pohon bersama beberapa petugas polisi, lalu berpindah ke sebuah restoran terdekat untuk mendapatkan meja bagi laptop Alvan. "Baiklah, ada sekitar 30 pria bersenjata di dalam," Alvan memulai sambil menunjukkan rekaman CCTV. "Warga sipil?" tanya Daniel. 15 orang, tapi 5 di antaranya sudah tertembak. "Semua korban semuanya pria berdasarkan pakaian mereka," jelas Alvan. Daniel beralih pada kapten polisi. "Berapa banyak anak buah yang Anda bawa?" "Kami punya 30 personel siaga, tapi saya sudah memanggil cadangan," jawab kapten. Daniel mengangguk. "Alvan, bisakah kau buat struktur 3D bangunannya?" "Ya, beri aku 2 menit," jawab Alvan sambil mengeluarkan alat seukuran ponsel. Ia menyalakannya, meletakkannya di lantai, dan membiarkannya memindai bangunan. Segera, tampilan struktur 3D gedung muncul di layar laptop. Seluruh pintu masuk, dari atas hingga bawah mall terlihat jelas. Para petugas polisi yang hadir tampak takjub. "Cari pintu masuk untuk Andre," perintah Daniel. Menurut pantauan CCTV, warga sipil dikumpulkan di tengah mall. Alvin ditugaskan untuk posisi itu, sementara 10 orang bersenjata terlihat berjaga di sekitarnya, sementara lainnya merusak peralatan atau menjarah barang-barang. Sayangnya, gambar CCTV kurang jelas, jadi Daniel belum yakin apakah Michelle ada di dalam. "Kapten, tugaskan anak buah Anda untuk menjaga seluruh 6 pintu keluar. Kami berempat akan masuk ke dalam," ucap Daniel. "Anda tidak ingin menunggu cadangan. Kami harus memastikan keselamatan warga sipil di dalam. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin cepat kita bergerak. Jika terjadi sesuatu dan musuh mencoba melarikan diri, saat itulah Anda boleh menembak. Pastikan juga tidak ada warga sipil mendekati mall. Kita belum tahu tujuan mereka atau potensi ancaman lainnya, termasuk bom," tegas Daniel. Kapten mengangguk. "Baik Tuan, Anda bisa tetap bersama Bimo di sini, Kapten," tambah Daniel sebelum kembali ke mobil untuk bersiap. Mereka mengenakan setelan bisnis, kecuali Jasmine yang tampil lebih siap tempur. Ia mengenakan celana ketat hitam, kemeja tanpa lengan di bawah jaket kulit, dan sepatu bot hitam. "Sebaiknya kau tetap di sini saja, Jasmine," ujar Daniel sambil mengecek senjatanya. "Apa, dan membiarkan hanya kau dan William masuk? Alvin akan ada di posisi sniper, jadi dia tidak bisa ikut." "Jangan bodoh Daniel." Daniel tersenyum kecil, terbiasa dengan semangat Jasmine. "Kau memang seksi Jasmine," ujarnya menggoda. Jasmine mencibir dan melepas jaketnya, memperlihatkan lengan putihnya. Alvan tertawa melihat ekspresi Daniel. "Berhenti ngiler ketua," ledek Alvan. Mereka semua mengenakan rompi anti peluru taktis dan masker hitam. Jasmine menyiapkan magasin senjata di setiap saku rompinya, sementara Alvin sang penembak jitu, mempersiapkan senapan sniper dan peralatannya. Alvan tetap di mobil, memantau pergerakan melalui monitor dan memastikan semuanya berjalan lancar. "Kenapa tugasku selalu yang paling berat? Ini tas berat sekali, dan kalian menyuruhku naik ke atap," keluh Alvin. "Kau sniper terbaik Alvin. Jangan mengeluh,"
Timpal Jasmine santai. Kalau aku jatuh, kalian akan bertanggung jawab. Gerutu Alvin. Tenang saja, aku akan mengatur pemakamanmu, jawab Jasmine membuat mereka semua tertawa. Alvan mengaktifkan pelacak Alvin sehingga posisinya muncul di layar. Ia menginstruksikan Alvin rute aman menuju atap mal, memastikan ia bisa bergerak tanpa terlihat musuh. Perhatikan posisi kalian, ujar Alvan. Kami bergerak sekarang, balas Daniel. Mereka memasuki mal melalui parkiran bawah tanah untuk menghindari perhatian media. Di sana, dua pria bersenjata patroli mendekat. Daniel dan Jasmine bersembunyi di balik mobil. Ketika kedua pria itu melewati mereka, Daniel menyergap salah satunya, sementara Jasmine mencekik yang lain hingga tak sadarkan diri. Berapa banyak penjaga di lantai 2 dan 3? Tanya Daniel. 6 di lantai 2, 8 di lantai 3. Mereka berpencar, jawab Alvan. Daniel, ambil lantai 2. Jasmine ikut aku, perintah Alvin. Daniel mengernyit tapi menurut. Alvan, beri sinyal jika aman untuk masuk. Aman. Ketika sinyal diberikan, Jasmine menyelinap masuk. Dengan cepat, ia mengeksekusi 3 penjaga yang ia temui dengan tembakan tepat. Ia bergerak gesit dan diam, memastikan tidak ada suara yang memancing perhatian. Alvan terus memandu mereka melalui monitor. Lantai 2 bersih, lapor Jasmine. Lantai 3 juga aman, balas Daniel. Bagaimana dengan lantai 1, Alvin? Tanya Jasmine. Ada banyak penjaga di sana, tapi mereka tampaknya tidak bergerak terlalu jauh, jawab Alvin. Mari kita bertemu di sayap selatan, instruksi Jasmine. William baru saja turun dari eskalator, menembak para musuh dengan presisi tanpa menimbulkan suara. Setelah puas, ia bergegas berlindung di dalam restoran sambil mengisi ulang magasin senjatanya. Jalanmu aman King, kata seseorang di komunikasi. 2 orang masuk dari kiri, Jasmine dan Daniel, tambahnya. Di posisi William, suara tangisan Sandra terdengar jelas, jeritan ketakutan para perempuan bercampur dengan ancaman para teroris. Teman-teman, sindikat ini bukan kelompok biasa. Mereka bertanggung jawab atas baku tembak di Malpasik tahun lalu. Polisi tak ada yang berani masuk, semua sandera dibunuh waktu itu, jelas Daniel dengan tegas. Kali ini, kita harus memastikan semua warga sipil keluar dengan selamat. Jasmine, saat ada kesempatan, bawa sandera ke tempat aman, perintah Daniel. Pintu keluar di dekat sini dijaga polisi. Kau bisa serahkan mereka pada pihak berwenang, tambah Kapten Kai. William bergerak pelan menuju pusat mal, senjata siap ditembakkan. Alvin, posisi musuh dekat sandera. Tanya William. Mereka sekitar 1 meter dari para sandera, jawab Alvin. Aku butuh 30 detik untuk setiap tembakan. Bersiaplah, pastikan target jelas, dan pastikan sandera aman. Tunggu aba-aba. Siap. Daniel memberi sinyal, sekarang. Suara tembakan memenuhi mal. William menembak 5 musuh dalam waktu singkat. Jasmine dan Daniel berlari menuju sandera. Daniel melindungi Jasmine, sementara Alvin menargetkan musuh di dekat warga sipil. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Jasmine kepada para sandera, lah mencari Michelle di antara mereka dan lega saat tidak menemukannya. Namun, ia bertanya-tanya, di mana Michelle? Teriakan memekik lagi ketika seorang wanita tertembak di bahu. Tanpa berpikir panjang, Jasmine mengangkat wanita itu, membawanya ke pintu keluar untuk diserahkan kepada polisi. Sementara itu, William dan Daniel terus beraksi. Ketika amunisi habis, William beralih ke pisau tempurnya. Ia bertarung tangan kosong dengan beberapa musuh, termasuk satu yang memukulnya dengan vas keramik hingga pecah. Kepala William berdenyut, namun ia tetap bertahan, merobohkan lawannya. Setelah pertempuran selesai, polisi mulai mengamankan lokasi. Unit penjinak bom juga menyisir mal untuk memastikan tidak ada ancaman tambahan. William melepas rompi anti pelurunya, tubuhnya terasa lelah. Terima kasih atas bantuan kalian, Kapten Kai memberi hormat. Terima kasih atas koordinasinya Kapten. Ingat, kerahasiaan kami penting, ujar Daniel. Jangan khawatir, identitas kalian aman. Saya sudah memerintahkan pasukan untuk merahasiakannya. William menghela napas, memegang ponselnya, lah mencoba menelepon Michelle lagi, namun masih tidak bisa. Ia lalu menghubungi Colin. Ada apa? Suara Colin terdengar. Michelle sudah sampai. Tanyanya khawatir. Belum Will. Kukira dia bersamamu. Kami dengar berita tentang Glory. William merasa dadanya mencelos. Michelle masih belum ditemukan.
Matanya tajam memindai kerumunan di sekitar mal. Orang-orang sibuk merekam dengan ponsel, berbisik-bisik tentang peristiwa tadi. Saat hendak pergi, pandangannya tertuju pada sesuatu kotak macaron tergeletak di selokan. Aku akan membelikan macaron. Itu favoritku, ia teringat kata-kata Michelle. William berlari mendekat. Di sana, seorang wanita duduk bersandar dengan tangan gemetar, wajah tertunduk. Michelle, panggilnya pelan. Wanita itu mengangkat kepalanya, mata berkaca-kaca. William berlari dan memeluknya erat. Kamu baik-baik saja, aku mencarimu kemana-mana. Elina tidak menjawab, namun pelukannya semakin erat. William mencium puncak kepalanya. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Suara tembakan mendadak terdengar lagi. William segera berbalik, mendapati seorang pria bersenjata berlari sambil menembak polisi. Berbalik sayang, perintah William sambil menarik pistolnya, lalu menembak kaki pria itu dengan tepat menghentikannya. Daniel dan Jasmine datang menangkap musuh terakhir. Sedangkan William kembali pada Elina, namun wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar. Siapa kamu sebenarnya? Bisik Elina lirih. William, teriak Jasmine, namun William sudah lebih dulu roboh, kepalanya pusing. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap, Elina masih tertegun saat mereka dalam perjalanan kembali ke penthouse William. Pikirannya masih kacau, berusaha mencerna apa yang terjadi sebelumnya. Ketika ia hendak meninggalkan mal, suara tembakan dan keributan membuatnya panik. Ketakutan menyelimuti tubuhnya, lututnya lemas hingga ia hanya bisa duduk di pinggir jalan. Suara tembakan terus terdengar, membuatnya menangis ketakutan. Ia hanya berharap seseorang datang kepadanya. Saat itulah, suara yang ia kenali memanggilnya. Michelle, ia perlahan mengangkat kepala, hatinya berdebar kencang. William berdiri di sana, dengan wajah penuh kekhawatiran. Tangisnya semakin deras, Elina bangkit dan memeluk William erat, seolah memastikan pria itu benar-benar ada di sisinya. Namun kebahagiaan itu memudar ketika suara tembakan kembali terdengar. Ia menyaksikan William menembak seorang pria dengan cepat, seperti ia sudah terbiasa melakukannya. Semua itu terlalu mengejutkan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Elina dengan suara bergetar. William tidak menjawab karena tiba-tiba ia jatuh pingsan di depan Elina. Jasmine bergegas menghampiri mereka, sementara para medis segera membawa William dengan tandu. Elina hanya bisa menatap tubuh William yang berlumuran darah. Jasmine menggandeng tangannya menuju sebuah mobil camper van yang dipenuhi berbagai gadget dan senjata. Jangan khawatir tentang William, dia lebih kuat dari kerbau, kata Alvan sambil menyalakan mesin mobil. Elina hanya terdiam, masih berusaha memahami situasi. Ia melihat Alvan dan Jasmine saling bertukar pandang, sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan. Sesampainya di penthouse, Jasmine menyerahkan 3 kotak macaron kepadanya. Kamu harus makan ini, akan sia-sia jika tidak ada yang menikmatinya, ujar Jasmine dengan lembut. Terima kasih, jawab Elina lirih, meski di dalam hatinya ia ingin tahu siapa sebenarnya mereka semua. Elina terbangun saat malam sudah gelap. Perutnya keroncongan, tetapi yang pertama ia lihat adalah William duduk di sofa dekat tempat ia berbaring. Kepalanya diperban dan wajahnya tampak lelah. Kamu baik-baik saja? Tanya Elina cemas. William tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Kamu lapar? Tanpa menunggu jawaban, William berjalan menuju dapur dan mulai menyiapkan makanan. Elina mengikutinya dan membantu menyiapkan piring serta gelas. Mereka makan dalam diam, tetapi Elina tidak bisa berhenti memperhatikan wajah William yang penuh luka dan lebam. Seketika, hatinya dipenuhi rasa sakit. Selesai makan, mereka mencuci piring bersama, dan ketika Elina hendak pergi ke kamarnya, William tiba-tiba menarik lengannya. Ia mendekap Elina erat, membuat gadis itu tersentak. Namun, pelukan hangat itu membuatnya menangis. William mengusap kepalanya lembut. Maafkan aku, bisik William pelan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Ucap Elina di sela tangisnya. William mengangguk sambil tersenyum kecil. Tanyakan apa saja, aku akan menjawab dengan jujur tanpa kebohongan. Elina menarik napas dalam-dalam, siapa kamu? William menghela napas dan membawanya duduk di sofa. Aku akan melanggar aturan untuk memberitahumu, tapi aku tidak punya pilihan lain. William menatapnya dalam sebelum melanjutkan, aku seorang agen rahasia. Organisasi kami bekerja secara independen untuk membantu Badan Intelijen Nasional dalam misi berbahaya dan rahasia. Kami menjaga kerahasiaan, bahkan dari keluarga dan orang terdekat kami. Malam ketika kamu hampir diculik,
Jasmine memberitahuku dan kami segera menyelamatkanmu tanpa melibatkan polisi. Begitu juga hari ini, kami menyusup ke dalam mal untuk mengatasi situasi dan menyelamatkan warga sipil. Elina terdiam, mencoba mencerna semua yang ia dengar. Kami memiliki markas di gedung ini. Gedung Club Deluxe yang kami miliki juga berfungsi sebagai markas organisasi kami. Tugas utamaku adalah memastikan kamu selamat, dan aku menyesal telah membiarkanmu pergi sendiri tadi. Elina memandangnya kosong sebelum tersenyum pahit. Aku mengerti sekarang siapa dirimu. Tapi berhentilah memberiku harapan palsu. Berhentilah bersikap manis padaku jika semua itu hanya pura-pura. William tampak terkejut dengan kata-katanya. Tidak Elina, itu bukan pura-pura. Aku benar-benar peduli padamu. Semuanya nyata. Sebelum Elina sempat berkata lagi, William menangkup kedua pipinya. Tatapannya lembut dan penuh kejujuran. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya, hingga Bi Asterisk R mereka bertemu dalam sebuah ciu Asterisk N yang hangat dan tulus.